Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang kembali di channel channel saya di Bos Ramos Channel. Selamat malam, semoga sehat selalu, berbahagia semua. Alhamdulillah, pada malam ini kita bukan kedatangan ya, nah, karena saya yang datang ke sini sih sebetulnya. Kebetulan ini sudah ada Kang Roni. Kang Roni ini beliau adalah ya masih saudara sih sebetulnya, cuman kita punya sejarah dalam perjalanan ini. Jadi kebetulan ketemu di sini dan saya ajak. Alhamdulillah beliau mau. Kuma Kang Roni, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Samulina rumah. Pangesto. Coba dikenalkan heula. Apa atos tadi? Oh, atos. Jadi kita ngobrol-ngobrol ya. Iya, beliau juga dihinte-hinte senior saya, dan beliau juga kita pernah melakukan perjalanan bersama gitu, mencari sesuatu lah gitu kan, berpetualang gitu. Nah sekarang cuman bedanya kalau sekarang online, kalau dulu offline. Kalau dulu mah offline ya, kalau itu kan dia cukup internet. Ya, jadi kita tanya, tapi tetap masih kita ngobrol tentang masih seputaran tentang hidup gitu kan. Nah kita minta pendapat dari beliau, apa sih sebetulnya hidup menurut beliau gitu. Nah mudah-mudahan apa yang beliau katakan juga setidaknya bisa menjadi salah satu referensi buat kalian. Dalam artiannya yang pernah saya bilang tadi gitu, kita memang bukan siapa-siapa, tapi pada saat kita open minded, pikiran kita terbuka, kita mau gitu menerima ilmu dari siapapun, maka itu akan menjadi ilmu buat kita. Karena kadang menjadi sia-sia itu pada saat kalau kitanya nggak ngerasa asa orang pangpinter gitu, asa orang nggak jagonya, etamanya punten gitu. Nah, walaupun kita bukan siapa-siapa, tapi kita mencoba untuk bernilai gitu, minimal bermanfaat dari sisi yang lain sesuai dengan kapasitas kami tentunya gitu. Ya, kuma Kang Roni cik pandangan umum sahur Kang Roni gitu kan, naon sih hirup teh gitu kurang gua nantinya. Kalau ditanyakan pandangan umum menurut Kang Roni apa sih hidup kan, mungkin Kang Roni juga akan mempunyai pandangan tentang hidup sesuai dengan apa yang Kang Roni pernah dapat kan, apakah itu dari jalur apapun lah, dina pencarian eta misalnya orang ketemu sampai akhirnya ya menemukan sebuah hidup teh kieu gitu. Gitulah itu nama. Kalau saya sebut sebelumnya ada kata dasarnya hidup secara spiritual dan hidup secara material gitu kan. Anjes. Simpel gitu. Kalau hidup secara spiritual dan hidup secara material. Okay. Artinya spiritual itu ya hidup yang murni dari alam semesta gitu ya, dari sang pencipta. Pencipta sendiri sifatnya hayat itu ya hidup gitu. Berarti ya sifat hidup itu ya sifat, bukan sifat manusia kan, gitu. Sifat Allah, sifat Tuhan gitu kan. Jadi kalau saya bicara simpel, hidup itu ya hayat, ya sifat Tuhan gitu. Cuman kalau sekarang ini kan kita melihatnya hidup secara material. Material itu ya berbentuk fisik lah, entah itu benda, baik berupa uang, harta, tahta, dan apapun itu yang membuat kita menjadi hidup yang penuh warna gitu kan, warna-warni gitu. Simpelnya
Ya kita mau memandang dari mana? Gitu. Kalau kita memandang dari hidup ya nilai spiritual ya sudah gitu. Sebetulnya Pendek gitu kan. pada saat kita memandang hidup dari sisi spiritual, sebetulnya sudah cukup lah, gitu. Sudah cukup, tercukupi gitu. Nah, cuma dari segi material itu kadang-kadang kita kan hidup itu ada beberapa aturan atau meskipun itu di dalam kampung adat sendiri kita harus hidup sesuai ketentuan adat. Iya. Hukum adat, hakim adat, hikam adat gitu kan. Ada hukum, hakim, hikam gitu kan. Pada saat kita yang hidup, harus kita ikuti. hidup secara bersosial gitu lah. Betul, intinya. ketika kita hidup secara bersosial itulah material gitu. Ya yang membelenggu sebetulnya itu gitu kan. Karena apa? Mulai dari hidup berkeluarga, hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, beragama, bernegara gitu kan. Jadi luas gitu kan. Ya, kadang-kadang kita sering melakukan hidup bukan dari hati nurani kita sendiri gitu kan. Saya harus begini seperti si A, si B, si C, keinginan itu berdasarkan keinginan dan keinginan itu bukan timbul dari hati sendiri. Kadang-kadang karena kita melihat orang lain seperti ini berkata kepada kita gini, kita harus seperti mengikuti. Muncullah sebuah egosentris, Dogma secara sadar tidak sadar menjadi sebuah dogma dan tertanam di pikiran kita sehingga kita harus kadang hidup itu harus seperti ini, harus seperti itu ya. Luas sih. Kalau bicara material itu ya tanpa batas. Artinya ya sampai akhir hayat lah gitu. Sampai akhir hayat seperti itu tanpa batas. Kadang-kadang kita berbicara dengan seseorang yang walaupun dalam artian hidup secara kebutuhan dan hidup secara keinginan, tetap dua itu akan menjadi sesuatu hal yang tanpa batas gitu ya. Iya, tanpa batas kecuali akhir hayat batasnya gitu kan. Kalau bicara hidup ya simpel. Hidup itu adalah sifat Tuhan. Ya, kita hidup berarti ya simpel, tinggal disimpulkan sendiri. Jadi gitu, gengs. Ini dari sisi yang berbeda. Terus terang saya baru baru mendengar justru dari sisi ini kan, kata itu kan luar biasa. Hidup itu adalah hayat sifat Tuhan. Dan pada saat itu terus menjadi sebuah hidup sosial dalam artian hidup materi tadi itu saya bilang. Dan itu jabarannya luas. Hidup berdasarkan dogma, jadi orang kontrol hidup teh jadi kudu nunutur eta gitu kan. Harus seperti ini, seperti itu. Ya kadang kita juga dalam bermasyarakat, kita harus mengikuti aturan masyarakat. Kadang-kadang tidak ada ciri sabumi cara sade-sade gitu nya. Ya, seperti di dalam keluarga sendiri, di dalam bertetangga, bermasyarakat, beragama, bernegara ya sama lah. Makanya saya melihat seniman, budayawan itu lebih punya kebebasan sebetulnya. Mereka tidak banyak terbelenggu oleh aturan ini itu mereka bisa mengekspresikan apa yang dalam pikiran, apa yang dalam hatinya mereka itu dalam tanda kutip ya tidak berbenturan atau bersentuhan atau menyentuh atau menyinggung mungkin pihak-pihak lain juga lah gitu dalam batasan tertentu, cuman mereka lebih leluasa punya kebebasan mengekspresikan diri gitu. Misalnya melalui alat musik, melalui seni budaya apa itulah sebut. Karena saya pernah berdebat atau ngobrol diskusi dengan salah seorang itu, lahirnya di dunia ini agama dulu apa budaya dulu gitu kan. Itu menjadi perdebatan yang sangat lama juga gitu kan. Tapi kita tidak memasuki ranah itulah ya. Ini mah kita lebih umum saja, karena kalau misalnya terjebak di situ juga setiap orang pasti punya pandangan sendiri-sendiri. Nah,
Itu guys, jadi sedikit ada pencerahan nih buat saya juga. Simpel tapi itu jabarkeun wah luar biasa gitu kan. Ya silakan kalian menjabarkan secara sendiri. Tapi lamun misal memang ada yang menarik dari obrolan kita, jangan lupa di komen. Orang diskusi di komen gitu kan. Kita diskusi di komen gitu. Barangkali ya kalian juga berpendapat lain atau apapun. Nah, jadi Kang Roni ini dulu sempat menjadi kepala dusun ya, Kang ya? Ya cuma sebentar. Persinggahan begitu. Persinggahan. Nah, kita apa? Kita buka. Kita sedikit ngobrol bagaimana sih pengalamannya dulu pada saat beliau berada di masyarakat sebagai kepala dusun. Dan nilai-nilai apa sih yang mereka atau yang Kang Roni temukan gitu yang di masyarakat itu seperti apa sih gitu kondisinya atau apapun gitu. Ini berkaitan dengan hidup juga. Takuma cik Kang. Menurut saya memang betul. Walaupun cuma jabatan kepala dusun, ya, atau kalau di istilah di kelurahan itu sudah kepala kewilayahan lah. Sudah tidak ada sebetulnya kalau di tidak ada. Di tatanan kelurahan ini mah kan kepala desa, di desa masih ada tingkat desa. Ada itu kepala dusun. Ya intinya kita sebagai pemerintah yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat itu adalah desa. Ya.